Om Swastiastu, semangat pagi Ibu Bapak hebat semua. Perkenalkan saya Iputuari Widiarsa, CGP Angkatan 7 Kabupaten Buleleng, tempat tugas SMA Negeri 4 Singaraja. Di video ini saya akan membahas tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 tentang analisis video pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, adapun tujuan khusus pembelajaran di modul ini adalah yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktek baik yang ada. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video tersebut. Yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktek baik tersebut. Nah, untuk analisis video ini saya menyusun 6 pertanyaan. Di mana pertanyaan pertama, kira-kira visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi itu apa? Kemudian yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Kemudian yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam pertayangan video tersebut? Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Dan yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut, lalu bagaimana pemanfaatan? Baik, saya akan bahas satu persatu dari 6 pertanyaan ini ya. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Kira-kira apa visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Nah, saya bisa amati visi dari sekolah tersebut adalah terwujudnya kelas impian untuk belajar murid. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Nah, prakarsa perubahannya mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Nah, saya bisa amati pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Nah, saya bahas satu persatu mulai dari tahapan yang pertama, yaitu B, buat pertanyaan. Nah, di video saya bisa amati, yang pertama adalah menuliskan kata penyemangat belajar yang mengundang rasa ingin tahu murid. Guru mengajukan pertanyaan terkait apa yang dituliskan di papan tulis, yaitu apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. Guru menggali informasi, pendapat, dan pengalaman murid terkait kelas yang menyenangkan untuk belajar. Dan guru menanyakan pada murid apa yang disukai dari kelas kita. Nah, saya lanjutkan di tahapan yang kedua, yaitu adalah A. A itu ambil pelajaran. Di ambil pelajaran, guru meminta seluruh murid untuk berkunjung saat jam istirahat ke kelas 2 dan kelas 6 untuk menambah inspirasi tentang kelas yang membuat semangat belajar. Yang kedua, murid mengidentifikasi ruang kelas lain dan mencatat tentang apa yang disukai dari kelas tersebut sebagai penyemangat belajar. Kemudian yang ketiga, murid bertanya pada murid lain di kelas lain ya tentang apa yang mereka sukai untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan untuk belajar. Dan yang keempat, setiap kelompok mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Nah, saya lanjutkan di tahapan yang ketiga, yaitu G. G itu adalah gali mimpi. Nah, di gali mimpi, guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan kepada tiap kelompok. Guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan dan menjadi penyemangat dalam belajar. Yang ketiga, guru dalam kelompoknya menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan yang mereka bayangkan. Dan yang keempat, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang kelas impian di depan kelas. Saya lanjutkan di tahapan bagja yang keempat, yaitu J ya.
jabarkan rencana. Nah, pada tahapan ini, murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Murid juga menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. Guru menuliskan di papan tulis daftar kelas impian murid. Dan yang terakhir, guru akan membagi tugas setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. Nah, di tahapan bagja yang terakhir yaitu A. A itu atur eksekusi. Nah, di atur eksekusi ini, murid diberikan kesempatan untuk berkontribusi, untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Kemudian, guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan menata kelas impian. Yang ketiga, murid dan guru menyiapkan alat bahan sesuai dengan tugas masing-masing. Dan yang terakhir, seluruh murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Saya lanjutkan di pertanyaan yang kelima ya. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Nah, peran pemimpin yang tampak dalam tayangan video tersebut adalah pemimpin pembelajaran yang berfokus pada berpikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki. Kemudian yang kedua, pemimpin yang dapat menggambarkan diri dan orang lain atau murid. Dan yang ketiga, pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolahnya. Saya lanjutkan di pertanyaan yang keenam. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Nah, saya mulai dari modal utama yang pertama. Modal yang pertama adalah manusia. Nah, di sini dimanfaatkan guru memiliki strategi dalam memetakan sumber daya atau aset yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kelas impian. Murid yang sangat kooperatif, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Jadi di sini guru betul-betul mengatur strategi agar murid itu bisa diberdayakan secara optimal seperti itu. Kemudian kita lihat di modal yang kedua, yaitu adalah modal sosial. Di modal sosial ini saya bisa mengamati kemampuan guru untuk merangsang siswa itu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan ya. Kemudian guru juga bisa membangkitkan suasana kerjasama. Tak izin dengan guru kelas 2 dan kelas 6 untuk melakukan kegiatan observasi kelas. Kemudian modal berikutnya adalah modal fisik. Nah, di modal fisik ini saya bisa melihat bangunan kelas yang dapat ditata sesuai dengan kelas impian murid. Kemudian hiasan dinding yang dapat menutupi bagian dinding yang rusak. Jadi bagian dinding di cat-cat dindingnya itu udah mulai rusak, itu diisi hiasan ya yang dibuat oleh anak-anak. Kemudian rak buku dan buku-bukunya untuk menunjang pembelajaran. Jadi rak bukunya diatur dan meja kursi yang posisinya juga dirubah agar nyaman murid dalam belajar. Ya. Kemudian saya lanjutkan di modal yang berikutnya adalah modal lingkungan atau alam. Di modal lingkungan atau alam ini saya melihat pemanfaatan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang digunakan untuk menghiasi kelas. Jadi selama proses menghias kelas itu yang saya lihat bahan-bahannya semua adalah bahan-bahan ramah lingkungan. Ya. Kemudian modal berikutnya adalah modal finansial. Nah, modal finansial ini yang pertama adalah dana BOS yang dimanfaatkan untuk kepentingan belajar murid. Dan yang kedua, uang kas kelas untuk keperluan membeli alat dan bahan yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impian. Kemudian saya lanjutkan lagi, modal berikutnya adalah modal politik. Di modal politik, kebijakan kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya lanjutkan lagi ke modal berikutnya adalah modal agama dan budaya. Di modal agama dan budaya ini saya bisa mengamati yang pertama, karakter santun dan hormat siswa pada guru dengan cara bersalaman sebelum masuk sekolah. Kemudian saya juga mengamati sikap gotong royong murid untuk bekerja sama mewujudkan kelas impian. Baik, demikian
Ibu Bapak, pemaparan tugas di modul 3.2 ini semoga bermanfaat, dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam Guru Penggerak.